Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liudhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita ketemu lagi, dan dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang ghibah dan fitnah. Seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa seseorang bila tidak mementingkan dengan tabayun, maka akan terjadi yang namanya ghibah. Semua orang sering mendengarkan kata ghibah, tapi sebenarnya ghibah itu seperti apa? Ghibah menurut bahasa adalah dari kata ghoba yaghibu, ghibah, yang artinya tidak ada, tidak berada di tempat atau tidak hadir. Tetapi apa sebenarnya ghibah itu? Ghibah adalah membicarakan orang lain. Kalau orang lain itu mendengarnya, tentu dia tidak menyukainya. Hal ini disebutkan dalam suatu hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, yang bunyinya hadis adalah demikian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah. Apakah kamu tahu apa yang disebut dengan ghibah? Qalu, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasulullah bersabda, dzikruka akhoka bima yakrahu. Kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak menyukainya. Kila, mereka berkata, afara'aita ingkana fi akhi ma'akulu. Apa pendapat engkau ya Rasulullah, jika apa yang ada di saudaraku itu sesuai dengan yang aku ucapkan? Qala ingkana fihi matakul, jika apa yang kamu ucapkan itu sesuai dan benar, faqad igtabatahu, maka kamu telah menggibahnya. Wa illam yakun fihi matakul, dan jika tidak sesuai dengan apa yang kamu ucapkan, faqad bahattahu, kamu sudah mendustakannya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah di mana saja berada, hadis yang saya bacakan di atas adalah menunjukkan apa sebenarnya ghibah yang digendaki oleh agama Islam. Walaupun kita menceritakan sesuatu, walaupun kita menceritakan sesuatu tentang saudara kita dan itu benar, itu sudah masuk kategori ghibah. Apalagi apa yang kita ceritakan belum jelas kebenaran. Maka di hadis tadi mengatakan bila tidak sesuai dengan kebenaran, berarti kita sudah membuat kebohongan. Artinya kita sudah memfitnah saudara kita. Padahal di dalam ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sudah sering kita mendengarkannya, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka buruk, karena sesungguhnya berprasangka buruk itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kejelekan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan, dan janganlah kamu sebagian yang lain membicarakan aib. Ayuhibbu akadukum, apakah kamu suka di antara kalian ayyakula lahma akhihi, memakan daging, ayyakula lahma akhihi maitan, memakan daging bangkai saudaranya, fakarihtumuhu, tentu kamu tidak menyukainya. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika kita sudah mencari kesalahan-kesalahan orang lain, ketika kita banyak berprasangka, itu artinya kita sudah membawa permusuhan. Barangkali kita sudah membicarakan orang lain yang belum tentu apa yang kita bicarakan itu adalah benar. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah,
betapa rusaknya bila kita senang dengan yang namanya ghibah. Karena apa? Kalau ghibah ini diterus-teruskan, maka seseorang akan jatuh kepada pertikaian yang hebat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang ketika aibnya dibicarakan di mana-mana, aibnya disebarluaskan, terus dia suka. Tentu saja tidak. Yang berikutnya, apabila kita sudah senang ghibah, mau tidak sudah justru tidak bisa mencari kejelekan kita sendiri, tetapi yang kita cari justru kita selalu mencari kejelekan orang lain. Maka kita akan jauh dari kebaikan-kebaikan, karena yang kita cari hanyalah kesalahan daripada orang lain. Tentu saja yang terakhir, bahwa seandainya kita senang tajasus, mencari-cari kejelekan orang lain, suka membicarakan aib orang lain, maka di dalam ayat tadi disampaikan bahwa kita sama dengan memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Tentu kita tidak menyukainya. Di dalam ayat tadi disebutkan fakarih tumuhu, tentu kamu membencinya, tentu kamu tidak suka kepadanya, bahkan tentu kamu sangat jijik bila memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Jangankan bangkai daging saudaranya, bangkai dari binatang yang jelas-jelas halal untuk kita saja, maka tentu kita tidak akan mau memakannya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, seandainya kita jatuh kepada ghibah dan naudzubillah barangkali malah sampai kepada fitnah, itu artinya kita sudah menjerumuskan diri kita kepada hal-hal yang dalam agama Islam tentu saja sangat dilarang. Tentu saja ini adalah merupakan akhlak madmumah yang perlu kita hindari. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna bagi kita sekalian. Say no to ghibah. Mari kita jauhi ghibah. Tidak ada baiknya kita ghibah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.